Baik, kita ke informasi mengenai reses Tri Sandi Apriana di Desa Jubung, Sukorambi, Jember. Anggota DPRD Kabupaten Jember Tri Sandi Apriana minggu kemarin melakukan reses atau jaring aspirasi langsung kepada masyarakat konstituen. Berbagai masukan ditampung yang akan didorong menjadi kebijakan yang pro rakyat. Dalam reses ini dihadiri langsung Bupati Jember Haji Hendi Siswanto. Apa saja poin-poin aspirasi yang dihasilkan dari reses ini? Saya akan berbincang langsung dengan Bapak Tri Sandi Apriana, anggota DPRD Kabupaten Jember, fraksi Partai Demokrat. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Sandi. Ya, Mbak, selamat sore. Ya, Pak Sandi, perkenalkan saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember, Pak. Iya, Mbak. Ya, saat ini kita Gimana? sedang siaran langsung dan menginformasikan kepada pemirsa mengenai riset yang telah dilakukan Bapak pada minggu kemarin. Oke, siap. Jadi ini riset yang keberapa, Pak, yang telah dilakukan selama masa bakti ini? Ini riset yang baru dilaksanakan. Iya. Karena sebelumnya di pemerintahan sebelumnya, riset tidak pernah diadakan karena tidak pernah diberi kelonggaran untuk diadakan sama sekali oleh pemerintahan sebelumnya. Iya. Jadi ini baru diadakan karena ada bupati yang baru. Iya. Dan di riset Padahal itu kewajiban masa istirahat di mana anggota dewan bertemu dengan konstituennya untuk menyerap aspirasi. Iya. Jadi namanya reses itu tidak ada tidak ada kegiatan di kedewanan. Kita tidak boleh melaksanakan kegiatan apapun di kantor dewan kecuali menyerap aspirasi. Iya. Baik. Gitu. Dan di riset pertama yang akhirnya bisa terselenggara di masa Bupati Haji Hendi Siswanto ini, Pak Sandi. Kenapa untuk pertama kali dilakukan di Desa Jubung, Pak Sandi? Oh iya, Desa Jubung itu menurut saya menarik karena kondisinya adalah kondisi alam yang luar biasa. Ya. Kemarin ide saya adalah karena Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu masih ada relasinya dengan ide saya, maka saya taruh di tanggal 6 Juni karena hari Sabtu tanggal 5 Juni yang memang berkaitan dengan itu, saya masih ada agenda yang lain, kemudian Pak Bupati juga masih ada agenda yang lain. Saya ingin acara ini bisa menyadarkan masyarakat, terutama di Desa Jubung, banyak yang belum mengerti program saya. Program saya ini adalah program lebih kepada menjaga lingkungan, terus kalau kita bisa menjaga lingkungan, apakah kita bisa memberdayakan ekonomi? Oh, bisa dengan cara lahan. Kita tidak harus membuat kolam atau lahan ikan yang besar, tapi kita punya sungai, tinggal kita bersihkan saja bersama-sama, itu sudah bisa jadi kolam ikan. Dan makanannya pun ikan-ikan yang saya sebar itu punya makanan alami. Makan plankton, terus kadang makanannya juga nggak mahal, itu bisa kita pelihara di sana. Jadi programnya itu selain serap aspirasi, memang ada beberapa agenda. Serap aspirasi itu juga ada kegiatan saya ingin menyadarkan warga bahwa kalau kita menjaga sungai kita, menjaga lingkungan kita, salah satu contohnya tidak buang sampah di sungai, tidak buang air besar di sungai. Terus kemudian sampahnya terus kita olah yang ada di sungai, kerjasama dengan pemerintah desa, kemudian kerjasama dengan TPS atau tempat pembuangan sampah sementara, kemudian kita buang ke TPA, itu semua sampah sebenarnya bisa dimanfaatkan. Gitu. Artinya sampah ini juga punya nilai yang sangat bagus untuk bisa meningkatkan perekonomian warga. Baik, jadi gimana? Ya, selain itu poin-poin apa saja Pak Sandi yang dihasilkan dari reses kemarin di Desa Jubung, Pak? Hasilnya saya masih belum menangkap bahwa warga ini mengerti, belum memiliki kesadaran. Pada saat saya pasang pembatas untuk sampah, itu gunanya sebenarnya membatasi supaya sampahnya tidak mengalir di sungai terus-menerus, dan itu harus diambil sampahnya. Ternyata dari warga tersebut diambil pembatasnya dan sampahnya yang sebanyak itu dialirkan ke sungai lagi. Jadi belum paham dengan apa yang saya sampaikan itu.
Jadi ini tantangan sebenarnya. Makanya ini tidak mudah, tidak mudah. Makanya saya harus melaksanakan ini berkali-kali. Sosialisasi ini akan saya laksanakan, mungkin proses berikutnya juga akan saya laksanakan seperti itu lagi, saya ulang lagi. Di sungai yang lebih besar lagi. Insya Allah seperti itu. Jadi semoga apa yang ditangkap dari warga Desa Jubung ini juga nanti bisa diberlakukan di wilayah-wilayah lain seperti itu Pak Sandi ya? Mohon maaf saya bisa ini dulu klarifikasi sedikit bahwa banyak warga yang belum menangkap aspirasi saya malahan. Belum mengerti ide saya, bahwa sungai itu harus kita jaga, jangan buang sampah lagi di sana. Tapi untuk merubah kebiasaan seperti itu butuh kerja luar biasa. Nggak hanya sekali saja saya seperti itu nanti. Saya harus perhatikan di desa, oh ternyata begini. Saya coba cari desa lain. Nanti kalau sudah saya laksanakan setiap desa, dampaknya nggak bisa langsung sekarang Mbak saya rasakan. Oh langsung sadar masyarakat, tidak buang sampah lagi, tidak buang sandal lagi di sungai. Wah itu berat sekali. Saya tidak bisa melarang mereka membuang sendal di sungai terus kemudian saya hukum. Wah, pemerintah pun belum bisa menghukum itu, sama sekali belum bisa. Ketika mereka buang sampah sembarangan, membuang plastik, membuang sendal, membuang tas yang tidak terpakai lagi, bisa-bisanya tas yang tidak terpakai dibuang di sungai. Kasur kadang ada yang masih dibuang di sungai. Nah ini yang membuat kita semua khawatir dalam kondisi lingkungan kita sendiri. Kalau kondisi lingkungan kita sendiri sungai, terus kemudian muaranya kemana? Muaranya kan ke laut nanti. Laut kita yang di Puger itu sudah maksimal menerima sampahnya. Masa masih kita tambahi dari mulai Sungai Jompo, terus kemudian sungai yang ada di Jubuk, sungai di Bedadung, masa kita harus tambahin semuanya buang di sana? Dan yang sedih ini juga yang di Man sana, di Man 1, sebelah Man 1 itu ada TPA. Tapi semuanya, ya Allah, tapi semuanya mengenaskan. Karena apa? Karena dari TPA tersebut, ternyata orang-orang juga buangnya langsung ke sungainya. TPA-nya nggak muat, terus ambrol ke sungainya, ya sungainya sekarang jadi bukan tempat ikan lagi, tempat sampah. Jadi kalau untuk pemancing juga sudah males mancing di sana. Karena apa? Ikannya mancing sampah, bukan mancing ikan lagi. Jadi upaya apa Pak Sandi yang nantinya agar bisa masyarakat ini bisa sadar akan kebersihan terhadap sungai Pak? Sosialisasi yang berkelanjutan, tidak hanya sekali, berkelanjutan. Artinya apa? Kalau mereka sadar bahwa oh ternyata sampah ini juga menghasilkan, gitu. Nanti akan saya masuk lagi ke desa itu, bahwa sampah itu bisa menghasilkan. Nyarinya di mana? Di sungai, ambil aja di sungainya. Loh saya kan mau cari uang, ya silakan cari uang, tetap uang itu caranya mudah kok, ambil sampah di sungai kita jual. Saya pun bisa melaksanakan itu, kenapa orang lain tidak bisa? Mungkin males saja tidak mau melaksanakan itu. Karena apa? Karena kebiasaan sudah membuang sampah. Tapi kalau ternyata ada nilai mata uangnya, mereka masa nggak tertarik? Terkadang kebiasaan itu jauh lebih susah daripada mencari uang. Karena mungkin ya yang saya takutkan adalah orang yang malas tidak mau bekerja, itu aja. Kalau mau bekerja, punya cita-cita, mau bergerak, kalau saya sebagai anggota dewan harus memiliki nilai manfaat kepada masyarakat, gitu. Tapi kalau masyarakatnya sudah kami sadarkan, ternyata mereka belum bergerak juga, ya itu tanggung jawab bersama, bukan kami saja. Yang penting saya sudah menjalankan kewajiban saya, dan saya punya hasrat yang tinggi untuk bisa, ayo dong sadar masyarakat, gitu kan. Lebih ke sana. Dan kalau saya sadarkan, siapa yang untuk masyarakat sendiri, uangnya untuk mereka sendiri, hasilnya ikannya, misalkan kita tebar benih ikan kemarin, hasilnya untuk mereka sendiri. Apakah saya minta? Enggak, saya nggak minta sama sekali. Itu semuanya pure untuk masyarakat, tanggung jawab saya sebagai anggota dewan. Jadi untuk bisa menciptakan kondisi sungai yang bersih ini perlu kerjasama seluruh pihak, termasuk memang masyarakat di sekitar sana, seperti itu Pak Sandi. Betul. Baik, dan dalam video yang saat ini tayang di televisi Pak Sandi, dalam acara rises kemarin juga dihadiri oleh Bupati Jember, seperti itu Pak. Selain Bupati Jember, siapa saja yang ikut serta dalam rises Pak Sandi kemarin Pak? Oh ya, saya mengundang Ibu Ketua TPPKK karena ada kaitannya dengan mengurangi angka stunting. Dengan saya tebar benih ikan itu kemarin, sehingga
masyarakat anak-anak kita itu tidak kekurangan protein. Ya. Terus kemudian di Jubong sendiri pertaniannya juga bagus. Sehingga masalah nasi, tinggal lauknya aja, ikan Iya. itu luar biasa proteinnya. Terus ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu sebagai pemateri narasumber untuk memberitahu bahwa untuk pemberdayaan masyarakat itu bisa melalui berbagai cara. Jadi narasumber yang menyampaikan itu, kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup, di mana sampah-sampah yang harusnya ada di TPA itu, jadi gini, Dinas Lingkungan Hidup tidak akan mengambil sampah yang ada di sungai. Tapi Dinas Lingkungan Hidup bisa mengambil sampah yang berada di TPS, tempat pembuangan sementara. Kalau di sungai mereka nggak berani ngambil, bukan otoritas mengambil di pengairan. Nah, tapi kalau masyarakat yang ngambil, ya siapa mau nyalahkan masyarakat? Masyarakat ambil, ditaruh di tempat pembuangan sementara, sebagian dimanfaatkan untuk daur ulang, sebagian untuk uang, sebagian dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup. Itu kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Terus kemudian ada Dinas Pariwisata. Kenapa? Karena kalau sungai kita bersih, apalagi sungai yang besar-besar, di samping kanan kirinya itu bisa buat tempat bermain anak-anak, bisa buat tempat bermain menyelenggarakan acara festival musik, bisa buat acara teatrikal, gitu. Jadi sungai kita bersih itu pandangan yang luar biasa. Karena apa? Di sebelah sungai ada pohon, ada tempat bermain anak. Ini juga penting untuk Dinas Pariwisata. Ya, betul. Kemudian ada Dinas Perikanan yang tentunya saya minta tolong untuk support ikannya semuanya. Ada beberapa yang saya beli dan beberapa yang dikasih bonus gitu. Baik. Dan terakhir Pak Sandi, silahkan memberikan himbauan kepada masyarakat Pak untuk pentingnya menjaga lingkungan ini Pak. Ya, saya pesan kepada masyarakat bahwa ayo kita sama-sama kerja bersama, bukan malas bersama. Kalau malas bersama sudah pernah kita laksanakan di pemerintahan sebelumnya. Karena apa? Karena anggota dewannya juga tidak pernah diberi kesempatan untuk menyerap aspirasi. Artinya apa? Artinya anggota dewan yang kemarin itu di pemerintahan sebelumnya, karena ada bupati yang lama, ini tidak melibatkan anggota dewan kepada pemerintahan sama sekali. Nah, dan sekarang anggota dewan itu dilibatkan di pemerintahan, dan ayo kita kerjanya sama-sama. Anggota dewan juga nggak kerja sendiri, anggota dewan bekerja mewakili pemerintah sebagai penyalur aspirasi dari rakyat, gitu. Jadi kalau kita menjaga lingkungan bukan tugas saya sendiri, tugas kita bersama. Jangan buang sampah sembarangan. Contoh misalkan karet gelang itu tiba-tiba karena kuncirnya putus dibuanglah di sungai. Misalnya rambutnya dikuncir, kecil aja gitu kan. Terus kemudian puntung rokok yang tiba-tiba bingung naik sepeda motor, habis itu terus tinggal puntungnya saja gitu kan, enak sekali, buangnya paling enak di mana? Selokan sama sungai gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu sudah meracuni lingkungan kita, gitu. Karena apa? Karena banyak orang puntung rokok kalau dibuang ke sungai langsung mati kan, Mbak. Tapi kalau dibuangnya ke hutan itu bisa bikin kebakaran juga. Gitu, Mbak. Ya baik, terima kasih atas waktunya Bapak Trisandi Apriana, anggota DPRD Jember. Selamat sore. Siap, sore, terima kasih.